Yo, halo semuanya, balik lagi di channel Dongeng Film yang ala kadarnya aja. Di video kali ini saya akan mendongengkan sebuah film gore dari Jepang buatan salah satu sutradara favorit saya, Takashi Miike, yang berjudul As the God Will. Film ini bercerita tentang beberapa pemuda yang lelah akan kehidupan yang membosankan dan ingin sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Dan ya, Tuhan pun menjawabnya. Penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya dengan mereka? Kalau begitu, langsung saja konekin TWS, set up posisi enak, selamat menonton, dan... Apa? Intro? Gak ada, udah langsung aja ke pembahasan. Ya maaf. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana dalam kelas yang biasa aja. Tiba-tiba seisi kelas dikejutkan dengan jatuhnya boneka yang katanya dikirim oleh Tuhan. Boneka itu bernama Daruma. Mereka terjebak dalam kelas bersama boneka Daruma dan dipaksa untuk memainkan sebuah permainan. Kemudian bersama boneka Daruma, mereka memainkan sebuah permainan yang bernama Daruma-san ga Koronda, yang dimana boneka tersebut akan menghadap ke depan dan mengucapkan sebuah kalimat. Lalu pada saat kalimat selesai diucapkan, ia akan menghadap ke belakang, dan jika ia melihat ada murid yang bergerak ataupun bersuara, maka murid tersebut dinyatakan kalah dan kepala mereka pun akan pecah berkeping-keping. Dan bukan cuma boneka Daruma aja, masih ada beberapa boneka lain yang nantinya akan menemani mereka untuk bermain. Dalam permainan tersebut, seorang pemuda sekaligus tokoh utama yang bernama Takahata Shun seketika teringat akan hal buruk yang pernah ia lakukan, salah satunya mencuri kaset video game di sebuah toko kelontong. Dan bukan cuma Shun saja, ternyata teman sekelasnya yang bernama Satake saat itu juga sedang mencuri di toko tersebut, bahkan memberitahu Shun trik mencuri yang baik dan benar. Bang. Balik lagi ke permainan, terlihat Satake yang paham dengan jalan permainannya dan memberitahu seisi kelas agar menekan tombol yang ada pada bagian belakang boneka Daruma untuk mengakhiri permainan. Namun tak semudah menekan tombol saja, mereka juga dibuat panik dengan waktu yang terus berjalan, yang mengartikan jika waktu tersebut habis maka bisa dipastikan mereka semua akan meninggoy. Kemudian satu persatu dari mereka pun mencoba untuk menekan tombol itu. Namun belum ada satupun dari mereka yang berhasil, hingga pada akhirnya hanya menyisakan Shun dan Satake saja. Lalu saat waktu hampir habis, Satake mengajak Shun berkolaborasi untuk mengakhiri permainan. Dan benar saja, saat Shun berhasil menekan tombolnya, permainan itu pun berakhir. Namun sialnya, Satake harus gugur, sebab yang bisa lolos di permainan ini hanya orang yang menekan tombol itu saja. Kesian bet dah, mana belum sempet tobat kan? Kemudian datang seorang gadis bernama Akimoto Ichika, yang dimana ia juga salah satu orang yang lolos dari permainan Daruma ini di tempat lain. Setelah menyelesaikan permainan Daruma, Shun dan Ichika masih harus lanjut ke permainan berikutnya, yaitu kucing-kucingan, maksudnya kucing dan bel. Kemudian muncul boneka kucing raksasa yang bernama Maneki Neko, yang pastinya tidak asing di mata kalian toh. Dalam permainan ini, mereka harus bekerja sama untuk memasukkan lonceng ke dalam ring yang ada di bagian leher Maneki Neko dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada lonceng tersebut. Sama seperti game sebelumnya, jika sampai waktu habis mereka belum memasukkan lonceng ke dalam ring, maka mereka semua dipastikan akan modar. Seketika seorang pro player basket bernama Haruhiko Yoshikawa yakin bahwa dirinya bisa mengakhiri permainan ini. Lalu pada saat ia melempar loncengnya, tak disangka Maneki Neko menangkap lonceng itu dan melemparkannya kembali kepada Yoshikawa, hingga bisa dipastikan ia pun gugur dalam permainan. Lalu ketika Shun sedang mengalihkan perhatian, tiba-tiba Maneki Neko berbicara dan minta dielus-elus agar ia bisa bobo cantik.
Tapi di sini cuma Sun saja yang bisa mendengarnya, karena kostum tikus yang ia pakai ternyata bisa mendengar suara dari si kucing restoran itu. Melihat Sun yang kesusahan, Ichika pun membantunya, serta disusul oleh murid yang lain untuk membuat Manekineko tertidur. Namun saat Manekineko sudah tertidur, dengan bodohnya mereka malah rebutan untuk memasukkan loncengnya, sehingga membangunkan kembali si kucing resto. Kemudian saat waktu hampir habis, Sun dibantu Ichika menyusun strategi untuk mengelabui Manekineko dengan cara memanipulasikan lonceng itu dengan membungkusnya menggunakan bola basket. Namun sialnya saat melempar, ternyata lemparan Sun meleset. Beruntungnya muncul seorang bernama Amaya Takeru dan membantunya melancarkan serangan. Dan yap, permainan pun berakhir. Namun yang lolos dalam permainan ini hanya 3 orang saja, yaitu Shun, Ichika, dan Amaya. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam permainan ini cuma orang-orang yang bekerja sama memasukkan lonceng itu saja yang bisa bertahan hidup. Kemudian scene berpindah di mana diperlihatkan media yang sedang memberitakan bahwa banyak murid di seluruh dunia yang tiba-tiba menghilang serta terlihat ada kubus yang sedang melintasi negeri Sakura. Dan seketika itu, pemerintah meminta untuk segera melakukan evakuasi darurat karena diperkirakan ini adalah serangan dari teroris. Di sisi lain, seorang profesor bernama Tadakatsu Okudaira menyatakan bahwa ini bukanlah serangan teroris, melainkan serangan dari luar angkasa. Balik lagi ke Sun dan yang lainnya. Di sini diperlihatkan Sun yang sudah ada dalam ruangan bersama teman SMP-nya yang bernama Takase Soko dan siswa jenius dari sekolah privat bernama Taira, juga Taoka dari sekolah khusus Ukti. Mereka ditempatkan satu ruangan berdasarkan nama abjad masing-masing. Tidak lama datang 4 boneka Kokeshi yang artinya mereka harus lanjut bermain. Nama permainannya adalah Kagome Kagome. Dalam permainan ini, pemain akan duduk di tengah para boneka Kokeshi dengan keadaan mata tertutup. Kemudian para boneka itu akan bernyanyi sambil mengelilinginya. Dan pada saat boneka itu selesai bernyanyi, pemain harus menebak nama dari boneka Kokeshi yang ada di belakangnya dalam waktu 10 detik. Merasa dirinya jenius dan yakin akan berhasil, Taira pun maju menjadi pemain pertama. Namun saat tiba waktunya untuk menjawab, ia kebingungan hingga waktunya habis dan alhasil boneka Kokeshi langsung menyantetnya. Selanjutnya Taoka dipilih untuk bermain, namun ia menolak dan boneka itu pun mengancamnya sehingga dengan terpaksa ia harus bermain. Namun saat tiba waktunya untuk menjawab, Taoka pun juga kehabisan waktu. Dan ya, sama seperti Taira, nasib Taoka pun harus berakhir di permainan ini dengan melakukan senam yoga. Selanjutnya giliran Takase yang dipilih untuk bermain. Namun Sun yang tak mau melihat teman lamanya mati sia-sia, maju menggantikan Takase untuk bermain. Kemudian saat tiba waktunya untuk menjawab, tak disangka Sun berhasil menebaknya. Karena sebelumnya ia sudah merekam suara dari para boneka itu untuk mempermudahnya menebak siapa yang ada di belakangnya. Lalu boneka-boneka itu pun hancur dan salah satunya berubah menjadi sebuah kunci yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengakhiri permainan. Kemudian saat Sun dan Takase bergegas mencari ruangan yang cocok dengan kunci tersebut, mereka bertemu dengan siswa lain bernama Yukio Sanada yang sedang dikejar boneka Kokeshi lainnya. Dan cara untuk menghentikan boneka itu adalah mereka harus saling bergandengan tangan, sebab boneka itu hanya mengincar orang yang kesepian. Kemudian boneka itu pun pergi mencari mangsa lain. Takase yang ketakutan pun berkata kepada Sun untuk tetap selalu menggandengnya. Dan sejenak kita dibawa flashback di mana terlihat Takase yang udah bosan hidup dan berniat mengakhiri hidupnya.
Untungnya saat itu ada Sun yang lagi gabut mecah-mecahin gelas dan mengajak Takase untuk mencobanya. Sekilas kita diperlihatkan dengan pecahan gagang cangkir yang ternyata itulah asal muasal terbentuknya kalung yang saat ini ia pakai. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Takase menyukai Sun. Lalu seketika mereka mendengar teriakan dari lorong lain yang ternyata teriakan itu berasal dari Ichika yang lagi main kejar-kejaran dengan boneka Kokeshi. Sun yang melihatnya pun dengan cepat melepaskan genggaman Takase dan meraih tangan Ichika yang membuat Takase cemburu. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian dan lalu mereka bertemu dua siswa lain lagi bernama Eiji dan Kotaro tepat di ruangan akhir permainan. Namun di sini mereka hanya memiliki 4 kunci yang sudah jelas masih kurang 3 kunci lagi untuk mengakhiri permainan ini. Tiba-tiba datang sosok Amaya membawa 3 kunci yang tersisa dan dengan cepat mereka pun langsung memasukkan kunci-kunci itu ke 7 slot yang tersedia sebelum waktunya habis. Kemudian lorong pun terbuka yang menandakan mereka semua lolos dalam permainan ini. Lalu masing-masing dari mereka diberikan pakaian ganti dan diminta segera masuk ke dalam lorong untuk lanjut ke permainan berikutnya. Setelah melewati lorong itu, mereka pun tiba di suatu ruangan seperti kamar mandi yang seluruh isinya sudah membeku. Dan tiba-tiba muncul patung beruang putih raksasa bernama Shirokuma yang artinya mereka akan lanjut bermain. Permainan ini adalah permainan kejujuran. Jadi di sini mereka akan diberi beberapa pertanyaan oleh Shirokuma dan ya mereka hanya perlu menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Namun jika Shirokuma menemukan ada yang berbohong, mereka akan diberi waktu 2 menit untuk mencari siapa pelakunya. Dan jika si pelaku tidak ditemukan, maka salah satu dari mereka harus dikorbankan atau mereka semua yang akan mati. Pertanyaan pertama adalah, apa makanan kesukaan mereka masing-masing? Tentu saja itu bukanlah pertanyaan yang sulit. Jadi nggak ada gunanya juga mereka bohong dari pertanyaan tersebut. Kemudian satu persatu dari mereka menjawabnya. Namun Shirokuma mencium aroma-aroma kebohongan di antara mereka. Mendengar itu mereka pun langsung berdiskusi dan saling tuduh hingga pada akhirnya mereka menunjuk Yukio sebagai impostor. Jadi sebenarnya mereka semua ini jujur, cuma dijadiin kambing hitam aja sama beruang itu. Pertanyaan kedua adalah apakah mereka semua termasuk Sun menyukai Sun atau tidak? Dengan cepat satu persatu pun menjawab. Dan di sini kita tahu bahwa selain Takase, Ichika pun sebenarnya juga menyukai Sun. Bisa-bisanya ada cinta segitiga di tengah pertumpahan darah ini. Namun lagi-lagi Shirokuma mencium aroma kebohongan dan tentunya mereka harus segera mencari si pelaku sebelum waktunya habis. Saat sedang berdiskusi, seketika Shirokuma berkata bahwa ada mata-mata di antara mereka. Mendengar itu, Eiji menuduh Takase sebagai mata-mata karena pikirnya di antara mereka semua cuma Takase yang tak memiliki teman dari sekolah yang sama di posisi itu. Hingga pada akhirnya beberapa dari mereka menunjuk Takase yang padahal kita tahu bahwa Takase memang benar menyukai Sun. Dan ya, langkahnya pun harus terhenti di sini demi orang yang ia cintai. Kemudian saat ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya, tiba-tiba Sun membantah dan berkata bahwa ia sudah tahu siapa pembohong sebenarnya ketika melihat darah Takase yang menempel di tangan Shirokuma. Yang bukan lain pembohong itu adalah Shirokuma itu sendiri. Dan ngeselinnya lagi, ternyata Amaya juga sudah sadar dari awal permainan. Jadi sebenarnya dia itu Kurokuma atau beruang hitam yang nyamar jadi Shirokuma atau beruang putih. Kemudian permainan pun berakhir dan hanya tersisa 5 orang yang bertahan hidup. Lalu tiba-tiba mereka dipindahkan ke suatu tempat seperti istana kerajaan yang mana mereka akan bermain satu permainan terakhir atau final. Dan kali ini yang akan menemani mereka bermain adalah boneka Matryoshka. Permainan ini dinamakan tendang kaleng atau semacam permainan BT7 kalau kalian pernah coba main.
Dalam permainan ini, seorang yang jaga harus mengambil sebuah kaleng yang sudah disediakan dan meletakkannya di tempat yang sudah diberi tanda. Sementara itu, yang lainnya harus bersembunyi dan yang jaga harus mencarinya sebelum matahari terbenam. Jika yang jaga menemukan salah seorang, ia harus melihat wajah orang itu serta meneriakkan namanya sambil menuju ke tempat kalengnya berada dan menginjaknya. Dan lalu orang yang ketahuan pun akan dimasukkan ke dalam penjara dan orang yang belum ketahuan bisa membebaskannya dengan cara menendang kaleng tersebut. Namun, orang itu harus rela mengorbankan dirinya sendiri sebab kaleng tersebut akan meledak jika ditendang. Dan syarat untuk menang di game ini adalah yang jaga harus menangkap 3 orang atau semuanya sebelum matahari terbenam dan yang tidak jaga harus bersembunyi sampai matahari terbenam. Kemudian Matryoshka menyuruh mereka mengambil satu stick untuk menentukan siapa yang jaga. Dan yang jaga adalah Amaya, salah satu orang berbahaya yang menginginkan semua permainan ini terjadi. Lalu permainan pun dimulai, dan saat yang lain mulai bersembunyi, tanpa perlu waktu lama Amaya pun langsung mendapatkan kalengnya dan mulai mencari mereka satu persatu. Kemudian saat Eiji dan Kotaro baru saja sampai di tempat persembunyiannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok Amaya yang ternyata sudah ada di belakang. Dan ya, mereka pun auto dipenjara. Di sisi lain, Ichika tak sengaja bertatap mata dengan Amaya saat ia sedang melihat Eiji dan Kotaro yang tertangkap. Dan dengan cepat, Amaya pun langsung berlari menuju tempat persembunyian Shun dan Ichika. Kemudian Shun mengajak Ichika untuk pergi dari tempat itu. Namun Ichika meminta Shun untuk pergi duluan, sementara dirinya akan mencoba menghadang Amaya. Sialnya, Amaya lebih dulu mendobrak pintunya, hingga akhirnya Ichika pun harus menyusul Eiji dan Kotaro ke penjara. Beralih ke Shun yang sudah bersembunyi di tempat lain. Di sini, Shun nampak dilema dengan saran Ichika yang memintanya agar tetap bersembunyi dan Amaya yang mengajaknya untuk keluar, sebab dirinya sudah mendapatkan 3 orang yang bisa dipastikan Amaya auto-win. Seketika Shun dapat ide untuk keluar dengan menggunakan baju zirah agar bisa membuat Amaya berpikir bahwa akan lebih mudah untuk menangkapnya. Namun semua itu sengaja ia lakukan bukan untuk melindunginya, melainkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian saat Amaya menangkap Shun dan berjalan menuju kalengnya, tiba-tiba Shun mengaitkan rantai ke tubuh Amaya dan menjatuhkan dirinya ke laut sesuai rencananya. Selagi Amaya asyik memancing, dari sisi lain Shun berhasil memanjat dan bergegas menuju kalengnya. Amaya yang sudah strike dalam pancingannya pun segera menuju kalengnya, namun Shun lebih dulu menendangnya dan ya, ternyata mereka kena prank. Jadi dari awal Matryoshka cuma nakut-nakutin mereka aja, biar permainannya jadi lebih menarik dan menegangkan pastinya. Seketika mereka disambut dengan kembang api yang menandakan permainan sudah berakhir. Kemudian masing-masing diberikan es krim untuk merayakan kemenangan. Sambil menikmati es krim, Shun dan Ichika pun ngebucin di pojokan. Terlihat mereka sangat senang bisa selamat dari semua permainan. Namun kesenangan mereka hanya semata saja, karena ternyata pada masing-masing stick es krimnya ada tulisan romaji yang artinya kamu hidup dan kamu mati. Lalu Matryoshka muncul dan berkata untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan kepintaran, kekuatan, kreativitas, dan kerja keras. Dan yang paling penting adalah keberuntungan. Dan ya, yang bisa bertahan hidup hanya Shun dan Amaya saja. Kemudian Matryoshka pun membunuh Eiji, Kotaro, dan Ichika. Lalu Shun dan Amaya dikeluarkan dari kubus tersebut dan orang-orang menyebut mereka sebagai anak Tuhan.
Dan di akhir film kita diperlihatkan dengan seorang kakek tua yang bukan lain adalah tamat. Oke guys, gimana filmnya? Seru gak? Kalau iya boleh dong di like videonya. Dan buat kalian yang punya saran film buat dibahas di next video, silahkan tulis aja di kolom komentar. Ini Dongeng Film and see you next video.